Padahal misalnya nggak usah dengan berbicara gitu kan ya, cepet le. Ora sabar Bu, Ibu ora ngrasake ya. Iya itu ya. Jadi ada reward dan punishment, ini yang penting. Terus yang termasuk dosa besar Bapak Ibu, dosa besar terhadap anak yang hubungannya dengan agama, tidak hanya sholat saja ya. Jadi kalau sholat itu tadi ya, jadi diajak dengan contoh, jangan menyuruh saja. Sholat ya, ayo sholat bareng orang. Wes sholat durung, bukan itu ya. Kalau wes sholat durung itu kadang menit durung gitu dah ya. Tapi kalau ayo le sholat, ayo nak sholat, terutama itu ketika subuh dan maghrib, karena itu tugas kita serta isya. Kalau duhur itu ya, sudah di sekolah insya Allah. Sekolahnya alhamdulillah panjenengan nyekolah anak-anak di sini itu sudah luar biasa. Karena saya yakin di sekolah ini memperhatikan tentang sholat, tentang pendidikan agama. Terbukti saya ngisi aja disuruh mengisi tentang bagaimana mendidik anak sholat. Mungkin saking judiknya guru ini juga bisa ya. Bapak Ibu itu harusnya berterima kasih loh dengan Bapak Ibu guru. Coba panjenengan di rumah anaknya paling banyak berapa? Ada yang 5 anaknya sekarang ini? Jarang ya, apalagi 10. Paling 2 atau 3. 2 atau 3 itu sehari Kak, pidatonya berapa jam panjenengan? Nah kalau dia tuh ngadepi anak loro utawa telu. Lah Bapak Ibu guru lho sak kelas ngadepi wong 20. Nah iso mbayangke koyo ngopo rekasajan itu lain-lain. Anake kae beda, anake kae beda, anake kae beda. Ning apa Bapak Ibu guru merengat-remut? Nggih boten, tetap seneng. Nah kok terus alasannya, nah kan dibayar. Betul? Lah nek diimbangke bayarannya sepiro to? Dan itu bayarin jenengan sepiro to? Ya, itu dengan sabarnya mendidik. Kita itu juga arep pripun nggih. Anak kita itu hanya bisa kita pegang ketika sudah 5 tahun. Hanya 5 tahun itu manut kalau kita. Setelah 6 sampai 12 siapa yang digugu? Sudah gugu sama kita enggak di rumah? Rak. Jadi gugu siapa? Bapak Ibu guru. Coba nek digawe PR. Bu iki 15 dibagi 3 ki sama dengan piro? 5. Bu guru kan aku yang ngono kuwi. Iya enggak? Iya kayak jalan carane ngene. Bu guru nek kok ngene iki Bu carane salah iki Bu guru ki carane nang ngene iki. Itu percaya gurunya daripada ibunya. Iya, lah wong nganti kok iso ya gurune dipercaya, soalnya gurune ra tau nesu-nesu. Lah nek wong tuwa kadang bingungke bocah kok ya to. Kadang anak itu juga bingung yo panjenengan nek iki rada gocekan. Anak malam-malam belum tidur, kalimat apa yang keluar dari panjenengan? Wes ke turu. Lah aku ora ngantuk ya Bu. Wes ke turu. Nah pagi-pagi anake sing ngantuk, ibu ngendika apa? Wes ke tangi selak awan. Ibu ki njengelke kok bengi ora ngantuk kon turu. Esuk-esuk isih ngantuk kon tangi. Iya, itu kalau anak yang kritis ya, tetapi insya Allah enggak. Tetapi dengan cara yang bijaksana, insya Allah anak-anaknya bisa diatur oleh Bapak Ibu. Itu tadi berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, benar-benar. Karena lebih banyak mereka loh ya daripada jenengan. Jam 7:30 nek bocah iki 7:30 1000 sekolah. 7:30, 7:30, 9:30, 9:10, 9:11, 9:12, 9:01, 9:02 sampai jam berapa? 2:30. 8 jam itu sama guru. Jenengan dari mulai 4:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7 paling. Main petang jam terus turu. Iya, lebih lama siapa? Iya, lebih lama guru. Makanya ada sinergi antara siswa guru dan orang tua ini. Seperti ini lebih tepat lagi. Dan kalau bisa panjenengan itu kalau ingin memberikan pesan-pesan lewat dengan bu guru, harus ada komunikasi. Sudah ada saya kira ya dengan wali kelas ya. Itu dioptimalkan. Misalnya ngomong anaknya seperti apa, dibilang nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah merasa anaknya paling baik. Itu yang paling tidak baik. Apalagi anaknya merokok malah dibelani. Iya, ya artinya ketika punya permasalahan di rumah, anak yang memang sebenarnya itu mungkin memalukan ya, tetapi itu disampaikan ke gurunya. Saya yakin gurunya itu bisa menjaga rahasia. Kalau toh tidak menjaga rahasia, paling dia cerita sama guru, ya kan? Aku ngadepi anaknya jare ibu iki nganu ngeluh kayak gini-gini. Piye ya cara ngatasi? Mereka sering berdiskusi. Yuk ini kita atasi bareng-bareng gitu. Jadi nanti ada sinergi antara guru dan orang tua. Begitu, baik. Dosa besar yang pertama adalah apa? Membanding-bandingkan anaknya. Tidak hanya kepada kakaknya, tapi podo koncone. Wah itu sangat-sangat menyakitkan ibu. Mbok koci koyo kae lho, kayak gini dikandani manut. Itu kayak dia tidak berada di sana karena ingin memberi contoh. Aku ki orang ngerep bandengke bu menyontoni kan lho,
dia terus ibu ngerti kok Cen bedo anak nomor 1 nomor 2. Nah, dengan santainya itu cerita di depan anaknya asik main game misalnya karena dibebaskan main HP. Itu cerita anakku ki loro, Cen bedo tenan kok. Lah sing siji gini, dia merekam ya Allah. Apa dia itu positif ya, meski mungkin yang di alam itu dia. Nah anakku sing iki lho wis ngono tenanan. Kon salat iki serasa dikon mlaku. Tapi nek sing siji lho ya Allah, gitu ya. Itu yang anak satu jadi punya rasa tidak suka dengan adiknya. Karena ibu enggak suka, maka aku juga harus enggak suka. Karena yang ditiru itu orang tua. Wah, adikku berarti ibu rasa ora adikku. Terus dia menjaga jarak. Malah justru mungkin membuli. Oh iya nanti seneng ibu. Nah, misalnya. Iya, sering enggak seperti itu? Sering juga. Itu kalau yang di alam di depannya adalah anak yang dibanggakan. Tapi anak yang tidak dibanggakan, dia akan merasa minder. Apa-apa mas, apa-apa mbak, apa-apa kae. Nah, itu juga rasanya minder dan nanti dampaknya dia akan tidak percaya diri. Dia di sekolah jadi minder, dia selalu merasa khawatir dan dia selalu merasa bersalah di rumah. Ibunya bingung, kok anakku jadi saya ingin nih yo. Nek dia bukan tipe yang pelawan, dia akan minder. Tapi nek dia orang yang wani, dia akan nekat. Ya apa aku bebas salah kok ning arep ibu asisan wae gitu ya. Nah, seperti ini maka menjadi dosa besar bagi orang tuanya ketika membanding-bandingkan. Yang kedua adalah bersikap kasar kepada anak. Ya, bersikap kasar ini tidak hanya sekedar tangan ya, tapi ucapan. Ucapan yang ketika kita marah atau kita tidak suka dengan anak, bocah ngadani koyo ngono terus bukan mendoakan. Cuma sekedar umpatan ya. Kita kan saking jengkelnya kadang, wah sok dia jadi apa kowe iki. Ngono iki bukan jadi apa itu kan sesuatu yang negatif. Wah, jadi apa kowe iki dikandani ngayal. Itu sudah negatif. Allah sudah akan mengabulkan. Maka panjenengan sering dengar ya kalau ustadzah cerita itu Sudes itu ya. Imam Sudes tahu nggih? Imam Sudes itu yang mengimami di Masjidil Haram di Madinah juga. Itu dia ngayalnya luar biasa. Dan itu sejarah benar-benar bukan ngoyoworo. Ibunya itu setiap Sudes nakal, dia mengutuknya dengan kalimat, wah ngayalnya ngoyoworo tak dongak esok jadi imam Masjidil Haram. Setiap kali dia berujar, dan itu benar-benar tidak hanya saya ngomong ya, ada bukunya dan ada biografinya Sudes itu. Dia ya seperti anak lain yang ngayal gitu, tapi ibunya kalimatnya ngayal koyone tak dongake kowe dadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah sekarang jadi benar imam Masjidil Haram. Iya, kata adalah doa. Mau sekedar muni anak ngayal dongake sok dadi bocah sing sugih banget lan alim. Wis muni ngono karo muni bocah kurang ajar karo sok dadi apa? Karo dadi maling nek padha kok ngene iki misalnya. Itu lebih penting yang mendoakan baik. Meskipun dia sekarang itu tidak baik, tetapi doakan yang terbaik untuk masa depannya. Itu nggih, jadi jangan kasar. Terus mendoakan keburukan kepada anak itu tadi ya sama nggih. Jadi jangan sampai mulut kita itu menjadikan anak kita justru nelangsa atau nelongso ke depannya. Yang seterusnya adalah pilih kasih jelas. Pilih kasih itu ada. Dan saya yakin buat kalian atau panjenengan itu merasa orang yo bu aku ki adil kabeh. Ndak, sekarang tanya pada hati jenengan. Mesti di antara 2 atau 3 anaknya ono sing paling disenengi. Nggih mboten? Jujur mawon. Mesti ada. Tetap masih ada. Rakitang sithik. Yo mak keleraman itu oh ya sakjane yo luwih seneng kae. Mesti ada. Tidak mungkin sama-sama. Dan itu juga berlaku untuk semuanya. Dan ini tidak boleh diungkapkan, artinya boleh kita itu karena kodrat manusia, rasa cinta itu bisa cenderung ke siapa itu boleh. Dan itu enggak diharamkan. Senang sama satu orang enggak apa-apa, tapi jangan ditampakkan kepada anaknya. Nah, so nek wis tuwa ki akan ketok banget tok. Nek wis tuwa, wis wong tuwa jenengan rasake ibuke jenengan. Padahal sing ngrawat ki ya aku lho. Tapi apa sing diomongke kok adikku. Padahal sing ngenehi dhuwit, sing ngrawat bendinane ngomah ki ya aku. Tapi sing diomongke tanggane wong kakangku ya. Nah itu sering kalimat-kalimat seperti itu. Itu enggak apa-apa. Artinya memang wajar dan itu dalam Islam ada seperti itu. Hanya saja kebiasaan seperti itu jangan ditampakkan untuk anak-anaknya. Tetap berlaku adil begitu ya. Terus anak-anak orang tua yang menelantarkan anak, jelas kalau menelantarkan itu artinya tidak memberikan haknya. Bukan tidak menuruti haknya loh ya, tidak memberikan haknya. Karena menuruti hak dan memberikan itu lain. Kalau memberikan itu hak anak
itu untuk diasuh, diopeni, diragati, dimantenke, itu enggak. Tapi kalau menuruti kepentingan dia jaluk opo-opo, kalau kita nggak mampu nggak apa-apa. Tapi anak itu juga pinter dan jenengan ora konsekuen, terutama mungkin ya dengan HP yang bermasalah itu sekarang dengan HP. Do jujur toh Bapak Ibu piye caranya menghentikan HP? Iya enggak? Nah, sudah tahu belum triknya atau mungkin saran dari yang lain mungkin sudah pernah mendapatkan nggih? Yang jelas ada aturan HP itu kalau bisa komitmen seluruh keluarga. Jadi nek wis jam mulai sekolah misalnya ya, yuk bareng-bareng jadi komitmen Bapak Ibu anak-anak pokoknya nek wis bar maghrib atau bar isya ya. Bar isya dijaluk minta dulu pendapatmu piye? Kita nggak boleh pakai HP setelah jam berapa? Jam 8 Bu, jam 9 wis nganggo HP. Oke, jam 9 malam semua HP dikumpulkan, termasuk punya Bapak Ibu. Oh, siang, kalau siang jam berapa? Pulang sekolah jam 3. Ya wes jam 3 sampai jam 5 itu nggak boleh pakai HP semuanya. Taruh di meja. Ibunya juga nggak boleh pakai, bapaknya nggak pakai, anaknya nggak pakai. Mungkin alasan, mau ngarep tugas 2 jam itu kan nggak mengharap tugas, pulang sekolah istirahat untuk main di luar atau untuk tidur silahkan. Tapi komitmen orang ya bapaknya kalau ibu mana juru dolanan HP, ya tetap dikumpulkan di situ misalnya itu. Jadi anak-anak juga ini memberikan menelantarkan sang anak ini artinya anak itu paham kok kalau minta HP nggak boleh. Tetapi ketika ada tamu atau sedang ngobrol dengan temennya, terus anaknya ribut, apa? Jangan daripada ribut, tiga ibu. Ya ribut baik. Nah, otaknya sudah melarikan. Oh, aku nih jaluk kudune pas ono tamu. Oh, aku nih jaluk nih pas ngobrol karo kancane kae. Maka ketika itu ya dia seperti itu. Tapi kalau jenengan komitmennya tetap bagus, baru ono tamu presiden, dia nggak boleh. Anak nangis. Dia nggak sakit kok, nangis bukan karena kesakitan tuh jangan digubris ya, kecuali kalau dia sakit begitu. Ibu HP, tidak sudah. Mbak muni kayak apa? Tidak. Nanti ganggu terus tidak. Nanti lama-lama sudah diam. Kalau itu sudah bisa ditanamkan, maka dia punya komitmen. Oh, jadi nek punya prinsip itu harus seperti ini. Ya orang kalau misalnya harus seperti ini, apapun keadaannya saya tidak boleh seperti ini. Itu dicontohkan. Teladan ya, memberikan teladan yang baik. Baik, terus harus punya ini. Kalau sama anak itu jangan anggap anak itu robot. Artinya kayak robot zaman saiki diklik langsung melaku, diklik langsung linggo, diklik langsung sholat. Bisa enggak? Tidak. Jadi anak itu bukan robot, tidak langsung diklik mau melakukan apapun yang kita ingin. Tapi kita harus ada pembiasaan. Itu baik. Udah jam berapa Mbak? Aku soalnya semangat Oh iya, saya itu kelemahannya satu nih ngomong reso mandek, apalagi nanti kalau cerita tentang hidup saya, woi so tekan maghrib. Baik. Iya. Terus tentang manfaat sholat sudah ya, saja nih cuma yang inti tadi adalah ketika kita mengajarkan anak itu satu dengan teladan, dua menyediakan tempat yang tepat, memberikan reward, yang keempat adalah menanamkan bahwa sholat itu penting bagi kita, dan yang kelima adalah kita konsisten. Konsistennya ini yang berat. Jadi kalau konsisten itu nih anak wes kon sholat, buat apa keadaan apapun harus tetap sholat, harus diajak sholat. Pergi kemana mampir ke masjid ya tetap sholat. Maka kalau kemana-mana dibawakan rukun anak itu. Ya, sekarang itu juga kadang kita sok beda. Kita itu mau bepergian jauh, terus kopernya cuma cukup segini. Yang dibawa pertama kali mesti baju-baju. Bawa ruko sing cilik, ya lah, sing cilik ben sedeng. Padahal baju-baju yang gede-gede, yang besar-besar cukup, tapi rupanya ruko sing cilik. Nah biasanya justru yang sholat itu kadang anak-anak, sejak cilik, rasa digawake, rampopo. Nah itu sering kita masih mendengar kata-kata bisa cilik ya sholat rampopo sholat yang ngerti dewi, itu yang paling tidak boleh. Apalagi kalau di musola dan masjid rame banget. Pernah dengar anak-anak rame di musola dan masjid? Pernah. Ada yang bilang rampopo daripada DE rame ning omah mending ning masjid. Jadi DE ngerti masjid iso digo sholat kulino. Tidak. Rasulullah mencontohkan tidak rame di masjid. Rasulullah mengajak Husain tapi tidak rame. Beliau menempatkan anak-anak putra-putri beliau di sampingnya. Orang dijajari Abu Bakar, orang dijajari sahabat, tapi di sampingnya. Karena apa? Ketika ramai ditarik. Dia nguya-nguya nggak apa-apa sampai naik ke punggungnya, tapi punggungnya bapaknya
bukan punggungnya wong liya. Ora njur anak-anak melayu-melayu ning njaba, sikile ning njaba nganggo sandal. Pas kita sholat, dan lucunya anak itu kalau kita sholat melayu-melayu, ini arep assalamualaikum. Nah dari situ kan dia sajane sing dia pikiran nek sholat ki ra entuk rame, iya ndak? Iya. Nek sholat ki ra entuk rame ki ngerti paham, apane nek poso kae lho. Ya ta anak-anak anggar muni Allah Akbar, wah ramene mutah tekan ngendi sikile iki lho kok mlebu dong icak-icak sajadah ana gambare sikil. Ya, tahu sering seperti itu. Tapi ketika mau salam mereka diam duduk di samping bapaknya. Itu artinya anak-anak sebenarnya paham sholat itu adalah tidak boleh ramai. Nah kalau sudah tahu seperti itu, maka diingatkan ketika ngajak anaknya di masjid atau musola, maka disanding. Ya, jadi kalau ada kalimat ramai di masjid kira apa-apa, mari kita mulai untuk menenangkan ketika sholat. Kalau pas gak sholat silakan mau bermain di masjid boleh, karena masjid itu juga bisa untuk bermain anak-anak biar mereka terbiasa, tapi bukan waktu sholat gitu ya. Jadi pemahaman sholat benar-benar kita tekankan dan kita tanamkan, karena sholat itu kalau kita paksakan, anak itu mau sholat ketika ada kita. Jadi kalau anak itu sholat kok terpaksa, mungkin awal-awalnya kita paksa ya tidak apa-apa, tapi setelah itu kita pahamkan sholat itu kebutuhan kita, bukan karena kita dipaksa. Anak-anak bukan karena keterpaksaan orang tua, karena kalau dipaksa itu nanti nggak ada kita ya halah rano ibu itu. Nah dan itu cobaan sholat di dunia ini adalah memang yang paling berat. Sholat itu cobaannya paling berat, karena itu tadi sholat itu menjadi sebuah tradisi itu maksudnya rutinitas ibadah yang diwajibkan, dan setannya mengganggunya di sholat. Kenapa di sholat? Karena nanti yang dihisab pertama adalah sholatnya. Setan akan puas kalau sholatnya sudah terganggu. Karena orang nggak sholat banyak tidak yang ikut memberikan zakat. Banyak orang-orang kaya itu memberikan zakat belum tentu dia sholat, tapi banyak juga yang sudah sholat memberikan zakat. Artinya sholat ini akan menjadi satu fondasi kuat ketika akan melakukan rukun yang lain. Ya, puasa itu menjadi bermakna atau menjadi sesuatu yang bisa menghapuskan dosa bagi orang-orang yang paham, yang sholatnya bagus. Zakat juga kalau orang-orang yang paham sudah sholat, terbebas dari mungkar dan fasik, maka zakatnya juga dengan ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak lihat, atau tangan kanan memberi, HP tidak jalan. Kalau sekarang tangan kanan memberi, HP-nya selfie. Ya, itu artinya bahwa semua rukun 4 itu, rukun 3 ya, ada puasa, zakat, haji, itu diawali dengan sholat. Nah sholat ini bisa dilakukan diawali dengan asyhadu alla dulu, itu ya, itu untuk sholat. Akan saya tambahkan, untuk mendidik anak itu ada 3 hal sebenarnya, dan sholat itu juga menjadi bagus ketika kita tahu maknanya. Maka di dalam Al-Quran itu kita itu harus melakukan sholat, membaca Quran dan berakhlak baik. Untuk bisa ke sana itu adalah dengan membaca Al-Quran. Sholat itu kan juga bagian dari membaca Al-Quran, karena di dalam sholat ada membaca Al-Fatihah dan surat. Lah panjenengan putra-putri ini sudah Quran belum kelas 2 SD? Alhamdulillah. Sudah rutin ngaji setiap hari? Alhamdulillah. Ada yang belum bisa ngaji sampai kelas 1? Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran Iqra ya, atau Quran dulu? Kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran? Tadi saya bilang di awal semoga dimuliakan Allah gitu ya. Sekarang saya tanya, ini bagus sekali cerita ini ya. Jadi tanah mana di dunia ini yang paling kaya dan paling hebat? Kira-kira di daerah mana? Tanah di dunia ini yang paling mahal, terus yang paling dimuliakan Allah itu mana? Apakah negeri Cina? Karena kita itu kan ada hadis ya, hadis Rasulullah itu utlubul ilmi walau sin. Carilah ilmu sampai negeri Cina, berarti negeri Cina itu gudang ilmu. Atau ke Amerika ya bisa bikin bom. Atau Indonesia yang lucu-lucu wongi. Presiden ini lucu banget, atau? Apa bener pakai presiden yang lucu, kita ya lucu. Apa Indonesia yang kayak gini? Bukan. Tapi mana? Apa Palestina dimuliakan Allah? Dimuliakan kok hancur-hancuran. Iya, di Mekah dan di Madinah. Taunya mulia dari mana? Setiap tahun didatangi,
terus setiap saat didatangi, tidak hanya tahun ya didatangi, tanahnya itu mahal sekali, apalagi hotel-hotelnya itu nyewanya pirang miliar ya. Itu kenapa dimuliakan Allah sana? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Ada sebuah bulan di mana bulan itu sangat dimuliakan Allah. Bulan apa kira-kira? Bulan apa yang dimuliakan Allah? Ada lagunya, bulan yang mulia. Ada tak bulan apa itu? Iya, Ramadan. Bulan puasa, bulan yang mulia. Itu kalau zaman saya SD itu ada. Bulan puasa itu dimuliakan oleh Allah. Bukan sasi suro itu jamas keris. Oh, tapi yang dimuliakan. Tapi yang dimuliakan Allah itu adalah bulan puasa. Buktinya apa kalau dimuliakan? Kalau puasa ki turu itu ganjaran no. Iya tak? Turu itu ganjaran. Panjenengan ibu-ibu nih ngerti bapak itu sariawan kayak wah turu. Tapi ketika puasa nggak bisa kita bilang itu karena itu pahala. Dan bahkan semua pahalanya dilipatkan berapa kali puasa itu kalau kita baca Quran satu ayat dijadikan berapa? 10 ya kelipatannya, bahkan ada yang sampai banyak. Jadi di bulan Ramadan itu Allah benar-benar kita itu dimuliakan banget. Nganti setan dibelenggu coba kurang piye. Tapi kok ya ono sing berbuat jahat berarti setane dhewe tuh. Iya, setane dhewe ki ujug. Itu Allah itu memuliakan Ramadan itu luar biasa. Wes dikai kesempatan setane dibelenggu ben awake dhewe itu tenang le poso, le ibadah. Wes turu we dadi ganjaran. Arep sedekah dilipat gandakan. Itu karena bulan puasa itu karena disitulah Al-Qur'an diturunkan. Quran turun di bulan Ramadan enggak? Iya. Ada satu malam yang di situ pahalanya melebihi 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Nanti dipadake 10.000 tahun, 1000 bulan loh ya. Jadi nek kita beribadah pas di hari itu, makanya sok nunggu-nunggu Lailatul Qadar kapan yo. Nah itu karena berharapan bagaikan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan ini pirang tahun? 12.000 piro? Tengokah banget tahun nggih nganti saumure dhewe. Akibatnya atau akhirnya kita itu sudah diampuni seumur hidup. Itu nih pas Lailatul Qadar. Kenapa dimuliakan sampai segitu hebatnya? Karena tepat di malam itu Al-Qur'an diturunkan. Ada malaikat yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan malaikat ini benar-benar malaikat yang paling baik sedunia, seakhirat. Malaikat siapa? Yang paling sering disebut malaikat siapa? Nggak tahu Ibu. Di dalam Quran sudah ada berapa kali disebutkan malaikat ini, yang lain tidak. Malaikat siapa Pak? Ya Bapak yang anteng ya, antuk kayak. Malaikat siapa? Jibril. Iya, malaikat Jibril itu yang paling dimuliakan Allah. Padahal yang dipikir malaikat Israel penyabut nyawa itu yang paling berat loh nggih. Cobi jenengan pahami misalnya ana wong hamil gitu ya. Ana wong hamil terus baru punya anak satu itu kayak bapaknya meninggal dari ibu nitok arep jabut ibu ini kira-kira sedih lah deh malaikatnya ikin ibu ini tak jabut so anaknya melu sopo tapi karena tugasnya dari Allah akhirnya ya dengan tutup mata mungkin dijabut kayak jabut anak saya ya Allah ya anak wis 5 mati kabeh kiri siji kok yang tak cabut pasti ya sedih. Ada yang lainnya misalnya punya suami ya ta anak yang kayak banget ibu ini wis meninggal, misalnya dari bapaknya ngomong anak 5 kayak cilik-cilik, iki nek bapaknya tak cabut anak iki terus yatim piatu, itu juga tidak mudah. Tapi Allah kok meningkatkan derajatnya atau semua baik ya malaikat itu. Tapi yang paling sering disebut adalah malaikat Jibril. Kenapa? Kira-kira apa? Karena malaikat Jibril itu siapa? Beliaulah yang mengantarkan wahyu Allah langsung ke para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mengantarkan wahyu Nabi Nuh, Nabi Isa dengan Injilnya, Musa dengan Tauratnya, ya kan? Itu malaikat Jibril termasuk Rasulullah itu yang mengantarkan adalah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu dimuliakan sama Allah karena mengantarkan Al-Qur'an. Sedangkan Nabi siapa yang paling dimuliakan? Dan bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Padahal kesedihan Nabi Muhammad itu juga dirasakan orang lain. Ujiannya malah mungkin lebih ya, seperti Nabi Nuh. Pernah cerita Nabi Nuh dengar? Nabi Nuh itu mesake ini karena apa?
anake namanya Kan'an. Iya, punya anak namanya Kan'an. Karo bojone nggih. Itu wis dinaske karo Gusti Allah wis diomongke teng surat niki, anakmu dan bojomu iki seorang ning swarga. Coba saiki jenengan urip bareng ora anak bojo terus dikandani karo Gusti Allah wis dinaske. Sok bojomu ora anakmu wis piye-piyene tetep mlebu neraka. Rasane sedih mboten jenengan? Seseorang ketemu kepiye ke dipolo ning neraka, bapakne padahal bendina yen ngocani aku turu, anakku ki ya sak gadang-gadang kek mlebu neraka. Itu Nabi Nuh itu luar biasa sedihnya seperti itu. Urung Nabi Ibrahim digodhog, digoreng ya toh. Itu juga kesedihan Nabi Ayub dikai penyakit seperti itu, Nabi Yunus ditelan ikan. Banyak sekali nabi-nabi yang juga mengalami penderitaan cobaan oleh Allah. Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad itu cobaannya apa? Cobaan Nabi Muhammad itu apa? Dia di Mekahnya tidak bisa untuk apa? Dia pindah ke Madinah itu karena apa? Hijrah itu karena apa? Tahu enggak panjenengan? Rasulullah itu hijrah ke Madinah, berpindah itu karena apa? Karena di Mekahnya tidak diterima, dimusuhi, tidak bisa menyebarkan agama Islam, bahkan mau dibunuh, ya kan? Mau dibunuh suatu saat ketika Rasulullah sedang sholat itu mau dijerat dengan kain, akhirnya Abu Bakar tahu, terus ditulungi, terus juga tiap pagi dilempari kotoran dan sebagainya. Iya, itu Nabi Muhammad dan akhirnya Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan di Madinah diterima dengan senang hati. Itu kaum Ansor ya. Jadi seperti itu. Dan Allah memuliakan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah pembawa Al-Quran atau mujizatnya Al-Quran. Nah, itu semua dimuliakan Allah karena Al-Quran. Nah, panjenengan sami sak anak bojo, sak simbah, sak mertua, kalau ingin dimuliakan Allah, caranya bagaimana? Dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Itu sudah dinaskan dari sana. Semua yang dimuliakan Allah itu ada hubungannya dengan Al-Quran. Lalu panjenengan sami pingin juga dimuliakan, Al-Quran lah kuncinya. Berdekat-dekatlah dengan Al-Quran. Caranya pripun? Yo ning tas ana Qur'ane, ning meja makan ana Qur'ane, jilbabe templeki Qur'an. Apakah seperti itu biar dekat dengan Al-Quran terus? Boten. Artinya makna Al-Quran itu ada di dalam jiwa. Karena Al-Quran itu sejatinya membahas semua permasalahan hidup. Jangan punya masalah apapun, buka Al-Quran. Pengen jadi istri yang soleh, buka surat An-Nisa. Pengen mendidik anak, buka surat Luqman. Pengen jadi orang mukmin, piye to dadi wong mukmin iki? Wong mukmin itu adalah orang Islam yang sudah mentaati peraturan. Nek dadi wong Islam cukup asyhadu alla sudah Islam. Tapi nek wong mukmin ki sing kaya apa? Surat Mukminin ya. Qad aflaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Lah sak temene wong mukmin iki ngene iki lho. Sing kepiye? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu wong sing le salat iki khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yaiku wong sing ngilangke, ngurangi lelahanan. Laghwun ya. Alladzina hum 'anil laghwi lelahanan basa Jawa. Lelahanan iku napa? Rasan-rasan, seneng-seneng sing ra ono maksude, hura-hura sing ra ono tujuane niku lelahanan. Nah, wong disebutkan yang nomor 2 bar salat itu karena nasnya manusia iki biasanya do rasan-rasan, do lelahanan. Jadi untuk jadi wong mukmin ya pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, wong sing sholate khusyuk. Sing kedua apa? Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, wong sing iso ngedoke saka lelahanan. Baru nomor 3 alladzina hum lizzakati fa'ilun, baru wong sing gelem zakat. Baru kuwi alladzina hum li furujihim hafidun, wong sing gelem jaga farjine. Illa lah kecuali kepada yang hak, misalnya budak dan suami istri. Kuwi ning surat Al-Mu'minun arep takon apa meneh? Ana kabeh teng mriku. Lah arep takon masalah napa mawon teng Al-Qur'an iku wonten. Makane dekat-dekatlah dengan Al-Qur'an. Artinya dimulai dengan membaca, nek pun saged terus membaca terjemahan, mengamalkan. Ngoten nggih, dadi cedak selalu hidup kita itu dinaungi Al-Qur'an. Apa-apa balikin ning Qur'an, ora karepe dhewe. Itu ya. Sudah 1:07 Mbak, silakan Mbak. Sudah cukup ya Bapak Ibu nggih? Iya. Terima kasih. Tapi kalau ada yang tanya boleh saya buka pertanyaan. Siapa tahu nanti ada yang bertanya atau mau menambahkan. Ini sifatnya sharing ya. Jadi jangan beranggapan, "Wah, Ibu itu berarti sudah sholatnya bagus." Bukan
tugas saya itu karena dalam Al-Quran orang itu harus menyampaikan ilmu yang dipunyai. So dimintai pertanggungjawaban yang akhirat. Ilmumu tak sampai kero, karena saya punya ilmu agama ya saya sampaikan. Panjenengan punya ilmu masak wajib disampaikan ke orang lain. Orang besok takut yang akhirat. Maka ini saya adalah melepaskan, mensahkan kewajiban saya sebagai ibu yang punya ilmu. Ya, jadi saya bukan terus saya bagus banget, tidak. Saya hanya sharing dan menyampaikan amanah dari Allah tentang isi Al-Quran. Begitu Bapak Ibu, ada yang tanya? Monggo. Gak apa-apa, ayo. Ada yang mau bertanya? Saya siapkan 2 doorpress. Oh, ada 2 doorpress? Ye, monggo yang mau tanya. Bagus, sudah doorpressnya umrah loh kayaknya. Apapun tentang kehidupan saya boleh, tentang rumah saya boleh, tentang agama, tentang bahasa Inggris boleh. Monggo, Bapak Ibu. Mbak, mau nanya apa? Gak ada ini. Wah, doorpressnya nggak laku, Bu. Oh, masuk tanya apapun. Rumahnya pun Bu. Bisa lewat pun asal. Iya. Oh iya, boleh. Ya. Apa dong? Waalaikumsalam. Ibu, saya kan dekat banget sama Ibu. Ini mau tipsnya Ibu agar awet muda itu. Sudah, itu aja. Oh, mau boleh. Ayo, kita akan Kenalkan ya Bu, saya wali kelas 1. Kemarin kan Mbak Nur katanya muridnya Bu Guru ya. Sekarang Mbak Nur aja udah umur berapa? Ya tadi jenengan kan bilang sudah 60 tahunan ya. Kurang 12 hari. Tapi masih kelihatan fresh itu. Terus terima kasih. lipstiknya aja Bu, biar kami wanita juga kadang kan suka marah-marah anak itu kadang ya. Rasanya waktu itu piye ya Bu ya. Ekspresi wajahnya wis beda to Bu. Sudah? Iya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Mbak siapa?